Teman-teman, pagi ini Eko akan sharing tentang eh, points of view. Ini adalah kartu yang banyak bantu Eko dari 2018 akhir ya. Jadi ceritanya itulah kali pertama Eko ketemu Mbak Margaret ini luar biasa. Dulu Mbak Marga masih di Surabaya ya. So, eh, waktu itu Eco Camp mengadakan eh, gathering kumpulan untuk memperkenalkan points of view. Tadinya Eko nggak kepikir points of view ini apa gitu ya. Terus cuman dibilangnya di situ fototerapi. Jadi banyak foto-foto terus ini ngapain gitu. Nah, terus di gathering itu kita dibimbing untuk memaknai satu kartu yang berisi foto. Kita dibimbing untuk apa ya, mengungkapkan apa yang kita pikirkan melalui foto itu. Dari situ jadi seru, seru banget. Terus kita berkumpul dalam satu grup-grup kecil, terus kita diskusi. Dan terakhir ternyata foto yang kita punya ini punya punya Ekoi gitu ya. Kita mesti kasih sama orang lain dan kita dapetin kartu yang lain. Jadi eh, apa mengartikannya beda lagi. Kemudian dari situ wah mulai jatuh cinta nih. Ini apa namanya? Satu tools yang luar biasa, points of view ini. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang sebetulnya kita pikirkan, kita rasakan. Kemudian itu biasanya orang nggak gampang untuk membahasakan seperti itu. Dan kita bisa menyatukan visi, bisa menjadi alat juga untuk eh, apa? Menyatukan pikiran, terus mungkin dalam satu proyek. Nah, kartu ini juga dipakai waktu itu oleh Ibu Sherly di EcoCamp sebagai media untuk coaching kita-kita nih karyawan. Itu luar biasa banget. Dan dapat gitu apa oh ini harus gimananya itu way outnya dapat. Dari situ terus Eko aduh ini gimana caranya ya belajar ini terus dapetin kartunya. Waktu itu Eko belum dapat kartunya. 2020 awal, ya 2020 awal, Eko berkesempatan menjadi coach untuk tim Green Leader. Green Leader berapa ya? Lupa. Apakah 6 7 ya? apa 8? 6 ya? Bukan 6 ya? 6 apa 7? Oh 6, 6. Iya benar. 6, 6, 6. Karena Green Leader 5, Eko jadi peserta. Dan di situ belum belum masuk tuh points of view. Jadi kita baru gathering terus ada points of view. Di Green Leader 6, Eko jadi coach di sana dan hadiahnya dapat ini dong. Sebagai coach, Eko dapat hadiah ini. Wah, apa namanya, wish come true banget ya. Dan ini dipakai untuk eh, kebersamaan tim di Green Leader dan kita membangun satu proyek yang luar biasa sehingga di Green Leader 6 kita mendapatkan the best team. Ada email, iya nggak apa-apa, ada email. Kita dapat the best team di Green Leader 6 dan mendapatkan hadiah punktum card yang lebih besar dari ini. Luar biasa. Cuma kartu yang lebih lengkap dari ini Eko sedekahkan pada sahabat Eko yang memang dia lebih membutuhkan. Jadi Eko sedekahkan pada beliau. So, selanjutnya
kartu ini jadi kayak apa ya? Kayak kegiatan Eko sehari-hari. Dari kegiatan Eko sehari-hari, eh, Eko juga ingin membantu teman-teman yang banyak curhat sama Eko. Lalu Eko coba mengungkap apa ya, membahasakan apa yang dia rasa dari kartu ini. Jadi dalam kartu ini ada foto-foto. Di dalamnya ada foto-foto seperti ini. Nah, points of view ini dibilang juga fototerapi seperti tadi yang Eko cerita. Kayak apa sih fototerapi? Nah, kita minta Mbak Marga untuk menjelaskan. Silakan. Boleh Kak Ekoy, salam kenal dulu buat teman-teman yang ada di Zoom pagi hari ini. Tadi walaupun singkat, tapi saya juga menikmati sesi meditasinya. Saya ikut tadi di menit-menit terakhir, dan itu bikin saya jadi kayak, iya kapan terakhir kali saya grounding ya? Maksudnya kayak Ayo. udah saking hiruk pikuknya ya dengan pekerjaan. Tapi itu precious banget, walaupun cuma singkat dan menikmati banget, enjoyable banget. Thank you so much Kak Eko yang udah dipandu. Dan anyway, mungkin saya perlu disclaimer dulu ya Kak Eko ke teman-teman yang ada di ruangan ini. Mungkin Margaret juga posisinya hanya bisa sharing ya, karena sebenarnya latar belakang pendidikan Margaret itu juga teknologi pangan. Cuman baru beberapa tahun belakangan inilah kemudian muncul calling gitu ya untuk bergerak di area people development. Jadi ya masih dalam perjalanan untuk belajar dan terus belajar. Dan di dalam perjalanan itu, disitulah saya juga ketemu dengan points of view gitu ya. Karena ada satu calling untuk bisa ngebantu seseorang untuk tumbuh, maka dari itu saya nggak cuma bisa mengandalkan diri dan knowledge saya sendiri gitu ya. Karena butuh akselerasi untuk bisa bantu orang. Nah, itulah di situ di persimpangan jalan kehidupan itulah saya dipertemukan dengan points of view dan dipertemukan dengan Kak Eko juga dan Bu Shirley ya waktu itu ya penjembatannya gila sih semesta itu luar biasa sih. Dan mungkin yang saya sharingkan kalau apa ya sedikit mengenai apa sih sebenarnya yang disebut dengan fototerapi. Ini pun saya juga bukan dalam rangka mempelajari fototerapi secara formal gitu ya, yang ikut dalam satu apa pendidikan khusus mengenai itu gitu ya. Terutama mungkin teman-teman yang datang dari psikologi mungkin lebih relate gitu. Nah, tapi pengetahuan ini saya pun juga terima di apa ya di dalam perjalanan saya juga mempelajari points of view secara official di points of view officialnya itu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau foundernya cerita atau kreatornya points of view cerita, foto-foto itu mereka ciptakan dengan metode dasarnya itu adalah fototerapi. Kalau teman-teman cari di Google, mungkin kalau diketik fototerapi gitu ya, literally fototerapi, pasti kebanyakannya itu keluarnya fototerapi di bidang kedokteran tuh. Yang biasanya kalau bayi keluar, terus kemudian dia agak menguning, nah dia dimasukkan alatnya fototerapi. Tapi sebenarnya kalau di dunia psikologi, mungkin lebih familiarnya, nyebutnya itu adalah therapeutical fotografi. Gimana ya cara baca yang benar ya? Therapeutical photography. Oh ya. Jadi kalau mau singkatnya sih ya nggak apa-apa sih bilangnya fototerapi gitu ya. Nah, itu sebenarnya konsepnya adalah bagaimana melalui sebuah media visual seseorang itu bisa releasing gitu ya. Therapeutical di sini yang dimaksud adalah releasing gitu. Releasing dalam tingkatan emosional juga gitu ya. Nggak cuma sekedar logik tapi juga sampai di tingkat emosional juga. Nah, sebenarnya pun ini juga nggak jauh-jauh sih ya. Kalau mungkin teman-teman juga pernah baca beberapa penelitian, ini salah satunya yang pernah saya baca tentang syntactic theory of visual communications. Gitu ya. Di situ si Paul Martin itu bilang bahwa otak manusia ternyata itu 90% informasi yang diolah dengan cepat itu adalah informasi visual. Dan ternyata informasi visual itu sama otak kita prosesnya itu 60 kali lebih 60.000 kali lebih cepat ketimbang Oh. audio, ketimbang juga dengan um, teks gitu ya. Jadi sesuatu yang audio atau bahasa gitu.
Dan ini kan juga yang belakangan ini dunia juga manfaatkan dengan sangat optimal, betul ya. Sekarang apa sih, siapa sih yang nggak punya gadget? Kalau udah punya gadget, siapa sih yang nggak punya media sosial? Kecuali kalau Anda lagi diet ya, atau lagi terapi, itu semua di apa di uninstall gitu ya, karena mau lagi detox gitu. Sekarang kan lagi sering banget tuh istilah-istilah detox gitu. Tapi itulah menunjukkan bagaimana manusia itu sangat dekat dan sangat engage dengan sesuatu yang sifatnya itu visual. Karena kerja otak kita itu semuanya informasi sebagian besar disimpannya secara visual. Nah, Ya, sebenarnya fotografi yang tadi ditunjukkan Kak Eko, foto-foto ini itu sifatnya metafor, teman-teman. Metafor atau analogi, ya kalau kalian tahu. Kadang itu kan orang itu kan apa ya, tidak semua emosi itu semua orang nyaman untuk ungkapkan. Betul ya, apalagi kalau sekarang juga sering orang sebutnya itu emotional quotient gitu ya. Nggak semua ya, orang loh punya itu tingkat EQ yang cukup ya, untuk bisa meregulasi apa yang ada di dalam. Kadang untuk menceritakan gitu ya, menata emosi di dalam itu butuh waktu, butuh dibantu dan ditemani. Itulah kenapa ada fungsi konselor, ada fungsi coach gitu ya, untuk membantu memetakan itu gitu ya, kemudian membahasakan itu. Nah, inilah sebenarnya salah satu tools, namanya juga tools ya, tools itu kan sama dengan alat bantu. Jadi ini adalah alat bantu untuk seseorang mengutarakan apa yang ada di dalam dirinya dia gitu ya, entah itu di level perasaan atau di level pikiran dia yang susah untuk diungkapkan. Jadi pasti lebih gampangnya ini loh Kak Eko, yang saya maksud itu ini loh, kayak foto ini objek ini tuh yang menggambarkan perasaan saya gitu, warnanya. Dan kalau teman-teman aware, meditasi yang tadi dibawakan Kak Eko itu juga memainkan visual ya, teman-teman sadar. Itu namanya visual konstruktif ya. Bayangkan ada kotak kristal ya. Kenapa harus kotak gitu ya? Ya itu untuk membantu kita memudahkan menganalogi, memetaforkan itu. Kemudian ada bola, bola kristalnya berwarna hijau dan biru yang melambangkan kesehatan dan kawan. Itu semua adalah visual konstruktif gitu ya. Nah, sama sih kerjanya si points of view, dia pakai bedanya adalah visualnya visual fisik ya, bukan konstruktif. Jadi peserta-peserta kita atau teman-teman yang kita lagi dampingi, mereka bisa dengan bebas memilih fotonya mereka, foto yang menggambarkan diri mereka, foto yang menggambarkan perasaan mereka, foto mungkin yang menggambarkan tantangan mereka belakangan hari ini gitu ya. Jadi tergantung dengan stimulasi atau stimulus yang kita berikan ya lewat pertanyaan itu. Sebenarnya mereka itu diintensikan memilih gambar-gambar atau foto itu untuk menggambarkan apa sih? Menggambarkan dreams-nya mereka di masa depan, itu juga bisa. ya, Menggambarkan kondisi kamu dengan keluarga kamu hari ini, menggambarkan ya. relasi kamu dengan pasangan kamu, itu juga bisa gitu ya. Jadi apapun nanti stimulusnya, mereka tinggal memilih foto itu, kemudian mereka tinggal bercerita lewat foto itu. Nah, ketika mereka bercerita, ini kalau kata teman-teman yang di psikologi, ini adalah teknik disasosiasi-asosiasi. Kalau benar ya Kak Ebe, ya, semoga tepat nih gitu. Jadi ketika tanpa tools, orang tiba-tiba disuruh cerita, ceritain dong bagaimana kondisi kamu dengan pasangan kamu. Nah, ini kan artinya emosi itu masih melekat di sini ya, karena dia mencoba membayangkan gitu. Dan Eh, kalau memang itu kondisi relasi yang menyenangkan, mungkin orang lebih mudah untuk bercerita ya. Tapi kalau itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan traumatik, mungkin secara badan itu automatically kayak defense. Dan itu ya, nggak salah ya teman-teman. Itu satu sistem yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita ya untuk membuat tutup itu supaya kita itu nggak tersiksa gitu ya. Jadi itu mekanisme pertahanan diri kita gitu. Dan akhirnya susah untuk seorang konselor lah. Konselor ini nggak tahu ceritanya gitu ya. Maka dari itu perlu untuk seseorang itu bisa mengungkapkan. Nah, bedanya ketika dia memilih satu gambar atau satu foto gitu ya, kemudian dia bercerita tentang foto yang dia pilih, ini kan seakan-akan dia itu sedang menceritakan sesuatu di luar dirinya. Dan ini sebenarnya sedang menciptakan satu area yang aman untuk dia. Ini saya nggak sedang cerita tentang aku loh. Aku sedang cerita hmm, tentang foto ini. Jadi ya, emosinya itu dipindahkan ke foto gitu.
Nah, padahal, tapi kita tahu ya, kita yang denger gitu kan, ya ini kan sebenarnya metafor. Dia sedang menceritakan apa yang dia pilih di foto itu, tapi kan kita tahu apa yang dia ceritakan adalah sesuatu yang dikonstruksikan dari dalam diri dia, gitu kan. Jadi itu memberikan satu posisi yang nyaman dan aman ya. Seseorang itu tidak langsung direct gitu ya, dikulik-kuliknya gitu. Nah, kalau mau tahu sih salah satunya ya yang dimaksud dengan memindahkan emosi, pernah nih saya itu iseng main sama anak usia belum masuk mau masuk SD kelas 1. Iseng sih saya itu. Mamanya itu sebelumnya cerita bahwa anak ini itu mau di homeschoolingin gitu ya, tanpa saya tahu Oh, sebabnya apa gitu. Lalu kemudian iseng, saya tuh lagi nata kartu, kemudian dia tuh mendekat gitu. Kok lucu, apa ini C gitu kan. Orang Surabaya kan panggilnya gitu ya, C Koko gitu. Oh, pilih aja satu, kamu suka yang mana gitu. Dia pilih satu. Itu gambarnya yang dipungkum juga, yang kupu-kupunya sendirian di decknya kayu-kayu begitu. Terus saya kan cuma iseng ya, ih kenapa kamu suka itu? Coba kamu ceritain siapa sih kupu-kupu ini gitu kan. Terus dia cerita gitu, iya kupu-kupu ini itu sebelumnya itu mainan sama teman-temannya banyak di situ. Tapi kemudian kupu-kupu ini ditinggalin sendirian gitu. Dan kupu-kupu ini ngerasa sedih, merasa sendirian kayak gitu. Dan mau mencoba bergabung lagi dengan kupu-kupu yang lain, ternyata dia itu nggak diterima gitu. Dan nah betul Kak Eko kartu itu. Dan ternyata setelah saya kepoin mamanya gitu ya, boleh tahu nggak sih ini anaknya rencana di homeschoolingin karena apa gitu. Ternyata mamanya juga dapat info dari sekolah ya, maksudnya akhirnya memutuskan untuk homeschooling adalah ini anak memang apa ya lagi dijauhin sama teman-temannya dan dia posisinya cukup apa ya tidak disukai lah oleh teman-temannya dan akhirnya ini berimpact pada si anak dan akhirnya mamanya ya udahlah memutuskan mending homeschooling aja gitu ya daripada dia tersiksa di sekolah itu secara social life-nya dan saya cuma ini padahal nggak disengaja ya ini bukan sesi yang serius cuman iseng-iseng ambil kamu mau kartu yang mana tapi ternyata dia secara nggak sengaja nih anak usia mau masuk SD dia sedang menceritakan dirinya secara tanpa sadar gitu ya. Padahal dia lagi cerita bukunya. Nah, itu contoh singkat yang bikin saya tuh di awal-awal belajar pencak itu amazed. Wih, gila, ternyata bisa segitunya ya. Bahkan untuk anak-anak yang usianya baru masuk 1 SD gitu. Jadi lucu banget. Um, dan metode ini juga baru Margaret apa ya temukan ya 5-6 tahun yang lalu gitu ya. Dan sangat bersyukur karena apa ya sangat terbantu walaupun mungkin Margaret belum duduk di bangku kuliah yang jurusan psikologi gitu ya atau mungkin secara formal mengulik dunia itu tapi secara praktikal sehari-hari Margaret sangat terbantu dan bisa membantu banyak orang sih lewat post itu ya gitu. Jadi orang itu bisa lebih lega at least secara emosional tuh rilis gitu ya baru kemudian bisa moving forward, menentukan ayo setelah ini rencana ke depannya mau ngapain. Karena mereka sudah 50% prosesnya itu sudah berdamai ya dengan emosi itu. Sehingga mereka sekarang bisa continue sekarang mau apa. Nah itu sih bagaimana tools ini membantu kalau di dunianya Margaret ya. Karena sekarang bergeraknya di dunia korporasi dan di dunia training khususnya. Jadi tools ini juga ngebantu untuk membuka kesadaran juga kenapa mereka perlu berubah gitu ya dan kenapa mereka perlu terus bertumbuh belajar hal-hal baru itu Kak Eko sedikit mengenai fototerapi. luar biasa, luar biasa. Ya, memang betul sekali, betul sekali. Nah, kalau untuk points of view sendiri, kalau misalnya teman-teman di sini berminat untuk punya kartunya atau belajar tentang points of view, itu baiknya kemana, Mbak Marga? Teman-teman bisa mampir ke Instagram atau Facebook di sana itu ada Points Nah, of View dari Indonesia. aneh betul banget sandarnya segala kayak tinggalkan Oh, tinggalkan. iya, siap. Ya, lanjut ke Marga.
Iya, Ah, jadi teman-teman saya udah tulisin, nah teman-teman boleh cari di situ. Di Instagram ada, Facebook ada, atau ketik aja Points of Indonesia di Google, itu juga ada websitenya. Nah, di situ teman-teman boleh DM dengan adminnya, atau mungkin sekedar iseng. Ini biasanya teman-teman yang lain, profesional yang lain itu pakainya buat apa? Nah, itu banyak tuh beberapa postingan di Instagram maupun di Facebook. Di situ ada banyak sharing. Sejauh ini sih yang saya tahu ya teman-teman profesional coach gitu ya, iya, profesional konselor, guru BK, terus iya, kemudian betul. juga sekarang mulai parents itu juga pakai, lucu banget ya. Itu nggak tahu, di satu sisi itu lucu, tapi di satu sisi juga ada kemirisan gitu ya. Bagaimana sebagai orang tua zaman now itu nggak bisa berkomunikasi dengan buah hatinya sampai butuh alat gitu ya. Tapi ya which is it is what it is gitu ya. Dunia sedang bergerak dan berputar ya. In the end tools ini ternyata membantu mereka bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Ya itu lucu-lucu sih. Anda nanti bisa cari pengalaman dan sharingnya di sana. Di Luar Instagram biasa. atau Facebook. Begitulah apa namanya? eh nggak kayak zaman kita dulu ya. Sekarang ya makin butuh tools-tools, butuh alat-alat gimana caranya. Tapi yang yang kabar baiknya adalah kesadaran ke sana udah mulai banyak terbuka ya, Kak Marga, bahwa oh saya butuh alat gitu, oh saya butuh pertolongan gitu. Nah itu yang apa namanya, yang eh, patut dihargai sekarang. Saya butuh bantuan daripada sendiri terus, waduh nggak tahu deh jadinya apa. Ya, oke, ya Bu Rosa, bentar. Satu pengalaman juga, Eko, waktu itu ada ada temen datang, terus ya dianya kayaknya galau gitu. Terus dia cerita, eh kenapa? Eko bilang, ya eh, sama suami baik-baik aja, sama suami baik-baik aja. Terus ya terus kenapa? Nggak tahu kayak apa namanya, kayak dijauhi atau apa gitu, nggak ngerti. Dapatnya kartu ini. Terus aku tanya, lah ini siapa gitu. Eh kayaknya yang cewek itu aku deh katanya. Ya sudah, Eka gali dari sana ya, bahwa sebetulnya kan di antara di sekitarmu tuh ada orang tapi kamunya nggak peduli gitu. Ya itu apa namanya? eh, ini tuh ngebantu Eko banget apa namanya? eh, untuk lebih menjelaskan apa sih yang ada di dalam hatinya gitu ya, Mama Marga. Ini luar biasa. Jadi ini adalah kartu-kartu, isinya isinya nggak semuanya fotonya menyenangkan ya, Mbak Marga. Ada yang mana ya? Bentar, Eko kasih tahu. Yang Eko kalau dapat ini agak sulit menjelaskan. Mana ya? Bentar, 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 bentar. Nah, ini. Wah, itu seru tuh. Kalau ada satu emosi yang muncul untuk Kak Eko, yang mungkin siapa tahu itu sesuatu yang precious, berharga untuk dieksplor tuh, Kak Eko. Ya, ini ya. Kalau dapat kartu ini Eko ya agak bingung. Aduh, ini udel orang. Tapi ya dengan tanya jawab, dengan ngobrol, terus ya akhirnya kebuka gitu. Salah satunya adalah ternyata beliau itu menjadi sumber sumber tulang punggung keluarga, di mana kalau yang Eko tangkep pusar itu kan sumber kehidupan ya, sumber apa namanya, chi, sumber sumbernya energi itu di sana. Jadi ya ternyata itu gitu, dia tuh merasa berat menjadi tulang punggung keluarga. Itu sih.
Kak Ikoy, ada Kak Rosalia Amelia yang juga mau share. Ternyata udah. Siap, silakan buka buka mic-nya. Selamat pagi, senang sekali bergabung di sini. Itu sebetulnya testimoni seperti itu sudah cukup lama, cuman baru booming dengan foto yang keren luar biasa, sukses untuk idenya, dan ini memang sangat membantu untuk kita menggambarkan diri kita, mentranslate diri kita sedang apa dan bagaimana. Semoga ini bisa membantu teman-teman dan diri kita sendiri untuk bisa menyelesaikan apa yang terjadi di perjalanan kita maupun mungkin kita mempunyai unek-unek ada di situ. Kita paling tidak hanya sebuah visualisasi tapi berupa foto, gambar yang bisa bercerita untuk diri kita. Terima kasih. Sama-sama, Bu Rosa. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Ada sesuatu lagi kah di chat? Memilih kartu ini Ada, secara Kak Ikoy. Pertanyaan dari Bu Erna. Apakah memilih kartu ini secara acak ke arah pranic healing? Ini saya baru pertama kali dengar. Pranic healing atau ke arah emosi atau psikologi? Nah, baik. mungkin, Aku jelaskan sedikit tentang oh iya, pranic healing. pranic. Ya. Jadi pranic healing ini yang membuat Eko nyebur ke komunitas ini. Komunitas ini dibentuk oleh Koabe yang tadi baru saja permisi. Dia ada keperluan. Jadi eh, guru kami adalah Koabe namanya Albert Kurniawan dan beliau adalah seorang healer profesional. Dan kita semua belajar dari beliau. Sebetulnya hari Senin sampai Jumat itu dibimbingnya sama Koabe. Tapi kadang beliau ada keperluan atau beliau sengaja memberi kesempatan pada kami, Ekoy, di sini ada Yos, ada Mbak Meta, ada Bu Oti, biasanya ada Kak Imel yang tadi juga baru permisi, itu untuk mengisi meditasi pagi. Lalu kita bebas apa ya sharing seperti kali ini Ekoy mengundang Mbak Marga untuk sharing tentang point of view. Jadi Ekoy juga sharing tentang diamond cutter atau sharing tentang ekoenzim apapun yang sekiranya sharing kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, pranic healing sendiri adalah teknik penyembuhan kuno yang menggunakan teknik Qi atau prana. Jadi kami ini kebanyakan sudah belajar pranic healing. Eko belajarnya sama Bu Shirley juga, di tempat Bu Shirley juga. Jadi dibimbingnya sama guru-guru dari Solo. Dan kebetulan Eko sendiri sudah mandiri, jadi sudah pranic healer sendiri. Lalu kebanyakan dari kita juga banyak yang sudah menekuni terapi secara prana ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah foto-foto ini berhubungan dengan pranic healing? Bisa jadi dan bisa jadi tidak. Karena eh, apa namanya maknanya itu luas banget dan dalam banget, luas kali tinggi kali lebar kali dalam, begitu ya Mbak Marga. Jadi ini bisa digunakan oleh banyak kalangan dan bisa 1001 arti. Artinya bagaimana? Yaitu points of view. Jadi sisi pandang dirimu sendiri gitu. Inilah apa namanya? Inilah aku gitu. Aku tuh seperti ini. Begitu kira-kira Erna. Mungkin menjawab gitu ya Mbak Marga. Bisa nambahin? Kalau boleh tanya nggak, ini jadi kepo. Kalau di pranic healing itu metodenya apa ya? Atau Metodenya anggota tubuh apa yang diaktifkan? ya. eh pranic healing ini memperbaiki tubuh energi. Jadi kan tubuh kita ada tiga. Tubuh fisik, tubuh jiwa, dan tubuh energi.
Jadi yang diperbaiki adalah tubuh energi. Lalu apa metodenya apa? Membersihkan semua energi buruk, energi berpenyakit, dan energi yang sudah terpakai. Kita bersihkan dulu semua, lalu kita berikan energi yang baru, yang lebih sehat, lebih baik, lebih sempurna lah menurut kita. Kita maunya sempurna gitu ya. Nah, dengan teknik apa? Dengan teknik scanning. Jadi kita Oke. scan dulu, Mbak Marga, auranya Oh, seperti apa, sebesar apa, setebal apa. Nah, kita bisa scanning. Lalu dari situ baru kita proses penyembuhan. Apa yang bisa disembuhkan? Penyakit fisik, penyakit psikis yang kita bisa pulihkan. Cuman kita bukan alternatif gitu ya, bukan apa sih penyembuhan alternatif, tapi kita mendampingi penyembuhan dokter. Kita tetap membutuhkan validasi dari dokter. Menurut dokter apa? Kalau penyakitnya A, kita dampingi, kita booster supaya pemulihannya lebih cepat. Seperti itu, Mbak Marga. ya, ya, ya. Jadi tiba-tiba saya tuh terkoneksi dengan ini ya. Karena sebenarnya metode healing kan banyak banget ya zaman sekarang. Banyak Maksudnya banget. kalau dieksplor ada juga TRE, tension releasing itu juga. TRE, Itu kan ya. Kemarin itu coba itu TRE. nice. Dia mengandalkan kecerdasan tubuh ya. Jadi ada spot-spot di badan kita itu yang memang menyimpan emosi kan ya. Itu Yes. lucu banget sih konsepnya. Terus kemudian juga ada yang lewat nafas gitu ya. Ada yang lewat nafas. Kemarin tuh saya juga baru tahu teman-teman ada juga yang namanya sound healing. Dan pakai apa? Pakai Sound. kadang ada yang pakai garpu tala, ada yang Oh kadang ya. pakai singing bowl gitu ya. Ya itu kayak gitu. Ya, lucu banget sih. Tapi ini masih spekulasi ya. Mari kita belajar bersama. Cuma saya ngeliatnya gini, in the end pendekatannya itu selalu di panca indera manusia, betul ya. Kalau tadi teknik scanning itu kan sebenarnya ngomongin kinestetik gitu ya. Ketika ngomongin teknik nafas, healing yang lewat nafas, meditasi yang benar-benar mengandalkan nafas, itu kita juga ngomongnya lewat hidung, gitu kan. Ketika pakai sound kan berarti masuknya lewat telinga gitu kan. Jadi lucu banget sih. Artinya kalau fototerapi berarti dia lewatnya adalah visual. Jadi sebenarnya banyak metode, tapi saya melihat satu pola yang sama nih gitu. Metode-metode ini itu jalur masuknya tuh ada yang lewat visual, ada jalurnya yang lewat auditori, ada yang lewat kinestetik gitu ya. Nggak tahu nih, belum ketemu nih meditasi yang lewatnya hidung dan rasa gitu ya. Mungkin ada kali ya, cuman belum tahu ini, belum explore sampai ke sana. Tapi itu yang menarik dan kalau ditanya apakah nggak mungkin nggak ada jawaban yang pasti gitu ya Kak Eko ya, apakah ini pranik atau bukan pranik, apakah psikologi atau bukan gitu. Kalau melihat dari intensinya, semua metode ini jelas gitu ya. Ini kan sebenarnya mengembalikan manusia itu untuk kembali terkoneksi dengan itu tadi. Ada fisiknya, ada jiwanya, ada energinya gitu kan ya. Kan sebenarnya semua kuncinya tuh sama sih dari proses healing. Bagaimana membuat ini itu terintegrasi ya satu sama lain. Dan itu yang membuat seseorang itu kan yang disebut dengan grounding gitu ya. Saya kira sih itu ya. Jadi tergantung intensinya dulu nih gitu. Kalau memang melihat dari intensi sebenarnya semua sama-sama menarik ke sana, tapi jalannya itu beda-beda. Ini kalau mau analogi ini kan sama. Kita mau ke Roma, tapi banyak jalan menuju Roma. Dan pendekatannya apa ya, menyesuaikan ya Kak Eko ya. Orang yang mau Ya. kita bantu itu dia nyamannya dengan cara yang mana, karena kan sekali lagi orang itu punya preferensi berbeda-beda gitu. Maka juga baik sih ketika kita bisa mempelajari beberapa pendekatan, beberapa cara, Betul. beberapa tools. Jadi ketika dia orang lebih bisa nih ya apa diajak untuk tenang bermeditasi hanya untuk olah nafas, oke saya pakai pendekatan itu. Tapi ini orang nggak bisa disuruh duduk diam 5 menit aja gerak terus gitu ya. Ya udah sini main sama saya aja, main foto-foto. Jadinya gitu ya gitu ya. Betul, betul. Ya, betul sekali Mbak Marga. Dan ini tuh satu tools yang luar biasa yang selalu Eko pakai untuk
menemani klien sebelum melakukan pranic healing. Jadi Eko tahu pasti yang mana yang mesti dibenerin. Lucu juga ya. Iya, iya, iya. Betul Mbak Marga. Jadi ini sampai, maaf, sampai lecek begini ya, karena selalu dibawa kemana-mana. Jadi ini tuh, aduh, yang nemenin Eko banget. Selalu Eko bawa kemana-mana, dan sebelum proses pranic healing, selalu Eko pakai ini. Kebanyakan ya, kebanyakan. Jadi tepat sasaran gitu. Kalau kalau menurut Eko gitu ya, tepat sasaran itulah kata-katanya yang tepat. Gitu. Baik, teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oh, Ibu boleh kan? Oh ya, siap. Nanti nanti di akhir sesi kita akan belajar sama-sama. Bukan belajar sih, berproses sama-sama sama Mbak Marga. Sebelum kita berproses sama-sama, ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Mau buka mic boleh. Yos? Kok diem? Tumben. Mbak Soalnya Meta. jadi pasien nanti saya. Hah? Jadi apa? Pasien. Kamu udah jadi pasien udah lama. Itu kartunya sampai dibawa tidur sama Yos. Oke, Mbak Meta, ada yang mau nanya? Ada yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita main sama-sama? Gimana Mbak Marga? Boleh, boleh, boleh. Itu ada di chat tuh. Oh siap, Bu Eko bilang itu tadi membersihkan energi. Apakah bisa diganti membersihkan emosi? Karena kadang-kadang kata-kata energi bikin orang tertentu alergi. Oh maaf, begini. Energi itu termasuk emosi. Jadi emosi itu hanya sebagian kecil dari energi. Nah, eh, kalau orang-orang tertentu alergi dengan energi, berarti bukan energinya yang bikin salah ya. Berarti kan orangnya yang harus yang harus mengubah pola pikirnya bahwa kita ini memang hidup di lautan energi. Jadi bagaimana kita memanipulasi energi adalah bagaimana cara kita berpikir. Lalu karena energi mengikuti pikiran. Nah, apakah itu menghasilkan emosi atau tidak? Kita yang memutuskan. Eh, Emosi hanya sebagian kecil dari energi. Gitu, Mbak Erna. Ya, mungkin bisa menjawab. Atau bisa buka mic? Kita ngobrol gimana? Atau belum bisa buka mic? Siap. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin nambahin sedikit Kak Eko. Iya, silakan Mbak Marga. Kebetulan kan karena Margaret juga di korporasi ya, kan orang-orang yang isinya otak kiri semua. Jadi agak aneh buat mereka kalau kita itu bahasanya agak spiritual gitu ya, kalau Iya, dibilang. Nah, bahasa dukun kalau kita bilang. kadang biasanya itu mungkin ketika kita mau menggunakan istilah energi di dalam satu sesi atau di dalam satu workshopnya kita, biasanya saya di awal itu kasih metafora lagi, analogi. Sama kayak ini loh teman-teman, kayak makanan yang kita makan itu kan juga menghasilkan energi buat tubuh kita ya. Nah, ketika kita makannya, coba bayangin kalau setiap weekend atau setiap hari makannya itu yang berlemak, gorengan terus, energi apa yang akan kita kumpulkan dalam tubuh kita, gitu kan? Nah, ini maksudnya kita itu ngatur menu makannya supaya lebih energi yang tubuh kita peroleh itu juga lebih bagus, gitu ya, lebih lebih bersih, lebih apa gitu. Nah, itu jadi minta izinnya ke pesertanya itu kayak gitu sih. Supaya buat mereka itu oh ya masuk akal ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mistis atau sesuatu yang dunia lain gitu. Kadang mereka mikirnya jauh banget sampai ke sana.
Ya, iya, kejauhan dan kedalaman. Kalau Eke selalu ngambil metafornya ini, handphone, handphone atau gadget kita ya, kan ada internetnya. Nah, kalau handphone nggak ada internetnya nggak jalan, ya sama kayak tubuh kita kalau nggak ada energinya, maka kita nggak bangun gitu, nggak hidup. So, eh, internet itu kan nggak kelihatan mana gitu, kabelnya mana, terus sambungannya lewat mana nggak kelihatan. Sama seperti energi. Gitu sih Mbak Marga. Ya mudah-mudahan membantu menjawab ya, Erna. Semoga bisa menjawab. Ya, baik. Kita akan mulai. Gimana caranya? Eka udah siapin 3 kartu. Atau Mbak Marga mau siapin kartu? Boleh dibantu Kak Eko ya kali ya. Kebetulan punya saya ada di lantai 1. Siap, siap, siap. Foto. Ya, sudah di-share? Sudah tampak. Sudah nampak? Sudah. Silakan Mbak Marga. Oke, ini mungkin karena waktunya terbatas ya. Nanti kalau semisal mau dilanjut, boleh dilanjut bersama Kak Ekoy atau Kak Rosa tadi ya yang udah belajar. Iya, iya, Eh, siap. Jadi ini apa ya? Ya kita icip-icip sedikit gitu ya. Iseng aja sih teman-teman. Misal dari ini Kak Eko itu dari decknya dari 33 foto mah ini acak ya random cuman pilih 3 gitu. Nah, boleh sih teman-teman mulai melihat gitu ya dari foto-foto ini, ketiga foto ini, mana sih foto yang paling ya. Berarti artinya mungkin foto ini tidak benar-benar merepresentasikan 100%, tapi yang paling mendekati aja. Mana foto yang paling menggambarkan perasaan Anda hari ini, pagi ini? Boleh. Boleh ketik di kolom chat angka 1, 2, atau 3. 1 itu berarti foto yang paling atas, 2 itu yang di tengah, 3 itu yang di paling bawah. Oke, Kak Stefania Regina 2, 2, 3. Oke. Angkatan 1 ada nggak ya? 2, 2, 3. Yang lain gimana nih? Kak Sochiba. Sohibah. Ada Kak Hongchin. Sohibah ya, Pak. Ya. Kak Tere. Wih, dari Batam ya, jauh banget. Ada Kak Oh, Elizabeth. ini satu. Oh, akhirnya ya. Ada yang satu. Bu Neneng sama Kak Yoselin ya. Kak Yosi 3. Sama kayak Bu Sri, sama kayak Bu Lili. Oke. Nah, saya mau undang nih. Bebas ya. Yang sudah mengetikkan angka di kolom chat. Saya kasih kesempatan untuk open mic gitu ya. Jangan rebutan, jangan rebutan. Satu-satu. Nanti siapa yang berkenan untuk sharing terlebih dahulu, ceritain gitu ya. Kenapa kok pilihnya 1? Kenapa kok pilihnya 2? Kenapa kok pilihnya 3? Sesuai dengan pilihan Anda. Boleh? Siapa yang mau sharing duluan? Silakan. Bisa buka mic? Boleh saya sharing? Oke, boleh. Kak Stefani. Iya. Saya 2 karena perasaan saya lagi bahagia dan bersyukur gitu. Oke. Kalau boleh tahu, pilih kartu yang kedua ini, foto yang kedua, Kak Stefani ngelihat dari objek yang mana tuh yang paling menggambarkan perasaan? Yang sorry nggak kedengeran, kurang jelas. Sorry.
Kalau ngelihat dari foto yang kedua, objek atau warna apa yang paling menarik perhatiannya Kak Stefani? Dan itu relate dengan perasaannya Kakak. Itunya senyumnya ya, menggambarkan kebahagiaan. Senyumnya. Jadi apa mulutnya yang lebar. Karena kepala lebar gitu ya. Ya. Nice, 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 nice. Nah, kalau coba nih, kalau ini kan foto ya. Foto itu kan kita tahu itu hanya potret dari satu event gitu. Coba kita lakukan yang namanya zoom out gitu ya. Jadi coba Kak Stefani Regina dan teman-teman yang pilih kartu 2 gitu ya. Coba lakukan zoom out, melihat dari jauh gitu ya. Kira-kira di sana itu suasananya kayak gimana sih gitu ya. Dan di sana itu ada suara-suara apa aja. Lalu kemudian kira-kira cuacanya di situ kayak gimana. Lalu siapa saja orang-orang yang ada di sana. Dan bagaimana suasana, cuaca, dan kondisi di tempat itu relate dan terkoneksi dengan perasaan bahagianya Kak Stefani. Kalau gambarnya sih kan kurang jelas ya yang di belakangnya. Tapi yang pasti banyak orang. Terus mungkin kalau saya gambarin mungkin lagi, maksudnya banyak orang tapi dia bisa bahagia gitu. Dia bahagia, bersyukur kayak gitu. Tentang kehidupannya kalau saya segitu. Saya nggak bisa lihat yang belakangnya karena kan mereka buram gambarnya ya. Kalau saya lebih tertuju, ya. Sorry, boleh dilanjutin? Kalau saya lihatnya di luar yang maksudnya banyak orang, tapi nggak tahu situasinya kan yang orang lain saat itu dia mungkin di tengah lapangan, banyak keramaian, tapi dia mengekspresikan bahagianya gitu, dia lagi bahagia tentang kehidupannya gitu, bersyukur atas setiap kejadian hal kecil yang di dalam hidupnya. Kalau sekitarnya saya nggak bisa lihat karena kan buram ya, pasti orang lain ada di samping-sampingnya, tapi saya lebih lihat dari wanita itu tersenyum dan dia bahagia dengan sesuatu hal yang kata saya mungkin sederhana tapi dia bahagia gitu. Itu ungkapan dia ekspresif gitu. Itu sih yang saya lihat. Nice, 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 nice. Dan bagaimana itu terkoneksi dengan dunia atau kehidupannya Kak Stefani hari ini? Orang-orang Iya. yang ada di belakang. Kalau saya sih koneksinya ya memang saya sedang lagi bersyukur dan bahagia walaupun misalnya di sekitarnya kadang kan keadaan ada yang kurang baik, tapi kan kita tetap mensyukuri dan bahagia dengan hal kecil gitu. Terus gimana ya? Pokoknya lagi ada syukur tentang, bukan berarti maksudnya tidak empati dengan saat. Kalau itu saya kan nggak lihat itunya, tapi lagi fokus sama gambarnya ya, karena di belakangnya kan buram ya nggak kelihatan. Tapi lebih fokus saat ini lagi dia bersyukur atas kebahagiaan dan maksudnya hal-hal kecil yang bahagia dalam hidup dia tetap bahagia gitu. Itu sih. Nice. Dan satu lagi Kak Stefani, kira-kira nih, berarti kan tadi yang difokuskan adalah objek si cewek ini ya yang tertawa gitu ya. Kira-kira nasihat apa sih atau pesan apa yang mau disampaikan perempuan yang ada di foto itu untuk Kak Stefani hari ini? Pesannya ya bagikan energi kebahagiaannya juga buat orang lain dan tetap menjadi apa ya? Karena kan dengan kita bahagia, bahkan kita tersenyum pun orang lain ikut tersenyum kan. Saya yakin bahwa wanita di dalam gambar itu memiliki aura yang positif dan dia senang membagikan kebahagiaannya juga buat orang lain dan tetap
maksudnya tetap positif. Walaupun maksudnya dalam hidup kan pasti ada naik turun ya, pasti ada kesedihan atau apa, tapi dia tetap memancarkan aura positifnya, kebahagiaannya, dan teruslah berbuat kebaikan dan berbagilah kebahagiaan bagi orang lain gitu sih. Oke, thank you Kak Stefani sudah sharing bersama kita. Sama-sama. Keren. Ya, teman-teman, ini barusan cara saya kalau lagi mainan sendirian. Saya beberapa kali melakukan yang seringkali saya tuh sebut permainannya adalah card of the day, kartu hari ini, gitu ya. Jadi untuk scanning, gitu ya, scanning perasaan saya pagi ini tuh kayak gimana sih? Dan untuk menjalani satu hari, saya itu mau punya apa nih? Satu visi, satu misi yang mau saya bawa dalam satu hari. Nah, Kak Stefani udah dapat pesannya ya. Jadi ini the beauty of the process. Saya nggak perlu capek-capek menasehati Kak Stefani, tapi Kak Stefani bisa lewat tools ini udah scanning perasaannya sendiri dan kemudian dapat pesan juga untuk satu hari ini bakal ngapain. Nah, itu. Nah, kayaknya mungkin satu orang lagi untuk kita lihat sudut pandang yang lain gitu kali ya. Ya, Yang, silakan. tapi kalau boleh yang juga pilih nomor 2. Ada Kak Indra, Nah, ada yang nomor Kak 2, nomor 2, Rosa, ada Kak Nisal. Dokter Nisa. Oh, dokter Dokter ya. Nisa Halo, dokter. mau buka kamera, mau buka mic kah? Atau Oh iya, aku mau sharing. ya, Boleh, dokter. Silahkan. Pilih nomor 2. eh Apa tuh? Ya dia maksudnya karena relate merasa kayak bahagia lepas gitu di momen ini, di saat ini ya, maksudnya whatever happen gitu. Terus sekelilingnya juga kayak ada acara rame-ramean, tapi dia bisa menemukan momen sendirinya dengan kebahagiaannya tuh. bukan Dan bahagia kalau karena nemu gunting kan? Tapi mau gunting, mau masak Indomie kan, jadi Iya, nyari mau masak Indomie. Jadi ketemu gunting. bahagia Intermezzo. banget. Mm-mm. Siap. Lanjut, Mama Marga. iya, kalau dengan panduan yang sama tadi, Dokter Nisal, berarti pesan apa nih dari foto ini yang mau disampaikan untuk dokter? Pesannya mungkin eh, jangan melupakan momen-momen dirimu ya, maksudnya di saat banyak orang pun kita ada momen untuk diri kita untuk bahagia gitu ya, menjadi apa adanya gitu. Dengan segala atribut ya, kayak dia pakai topi, pakai atribut macam-macam gitu. Tetap bahagia. Thank you. Ada lagi, Dokter Nisal? Ya itu sih. Heeh. Oke, thank you for sharing. Ya. Iya, Terima kasih. teman-teman yang pilih 3 dan 1 boleh juga tuliskan di kolom chat kira-kira pesan apa. Oh, perasaan dulu ya. Tadi yang pertanyaan perasaan apa yang digambarkan dari foto itu dan kemudian pesannya untuk teman-teman untuk hari ini apa. Boleh tulis di kolom chat. Nah, itu Kak Ekoy dan teman-teman sedikit teaser ya. Kalau tadi ngelihat fotonya sih sama-sama pilih yang kedua. Tapi setiap orang bisa mempersepsikannya berbeda. Ya tergantung kondisi kita masing-masing ya, dunia kita masing-masing. Oleh karena itu setiap foto yang ada di Points of itu sifatnya netral. Sangat-sangat netral gitu. Tergantung siapa yang melihat dan siapa yang mempersepsikan. Karena hasil persepsi kita itu adalah gambaran dari dunia yang kita bawa. Memang Ya. mungkin sama-sama tadi kelihatan tertawa, tapi kalau teman-teman aware, kata kunci yang disampaikan Kak Stefani dengan Dokter Nisal beda. Kalau tadi Kak Stefani itu yang selalu berulang keywordnya adalah bahagia, gitu ya. Tapi kalau Dokter Nisal tadi bilangnya adalah lepas bebas, gitu ya.
Nah, itu beda ya bagaimana melihat eh, apa tadi berbahagia dengan lepas bebas gitu. Dan pesan yang diterima juga beda gitu ya. Jadi itulah keindahan proses visual. Itu Kak Ekoy. Ya, wow, luar biasa ya, luar biasa. Saya pilih nomor 3 karena suasana hati hari ini saya merasa sedih sama dengan tatapan mata si Guguk. Aduh, Sari, ya, ya itu ya. Jadi, eh, ya, karena Kamarga ini dalam kesehariannya bekerja, jadi kita tidak mau mengganggu waktunya Kamarga lebih jauh lagi. Silakan closing statement, Kamarga. Masih Oke. mute. Iya, barusan saya ketik. Kalau untuk Kak Sari ya, kira-kira nasihat apa nih yang mau dikasih buat si Guguk itu supaya mungkin itu bisa meringankan hatinya yang lagi sedih ya. Bisa prosesnya dibalik seperti itu. Dan nanti pesan yang untuk Guguk itu berarti secara nggak langsung juga pesan untuk Kak Sari. Boleh Kak Sari dicoba. Closing statement ya. Oke. In a way, Margaret bersyukur dan happy banget boleh terkoneksi dengan teman-teman yang ada di Zoom pagi hari ini. Saya yakin, apa ya, tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau semesta mempertemukan kembali ini dengan Kak Ekoy gitu ya dalam satu frame setelah Iya, 4 iya. benar ya setelah 4 tahun gitu. 4 tahun loh. Iya, 4 tahun. 4 tahun gitu. Terakhir kita coaching di Jamaras Ya, bersama betul di ibu-ibu Jamaras sama ibu-ibu 17-an ya waktu itu ya. 17 Agustusan. Iya. Luar biasa ya. 4 tahun yang lalu dan happy banget sih, happy banget. Saya kira pagi hari ini pun bisa menikmati 10 menit meditasi bersama teman-teman. Itu juga hadiah yang luar biasa yang semesta kasih untuk saya gitu ya. Kalau nggak gitu kan nggak terpaksa untuk bermeditasi toh kayak. Tapi in a way saya bersyukur banget pagi hari ini bisa terkoneksi dan semakin apa ya, semakin bersyukur gitu bahwa ternyata masih banyak hal yang bisa dieksplorasi di luar sana yang bisa untuk membantu sesama kita. Itu yang Margaret, wah jadi bersemangat lagi gitu ya. Ternyata ada pranic healing juga, yang artinya saya juga belajar hal baru loh pagi hari ini. Jadi terima kasih Ya, juga untuk teman-teman yang aktif sharing, aktif bertanya, karena saya juga jadi belajar hal baru. Dan semoga pengetahuan baru dan pengalaman yang baru ini juga Margaret bisa bawa manfaatnya untuk orang-orang yang Margaret temui di perjalanan kehidupan saya berikutnya. Terima kasih Kak Eko, terima kasih juga teman-teman. terima kasih Kak Marga, terima kasih. Eko, stop